Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi sama aku Denada di podcast Sobat Unet. Pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama teman-temanku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada beberapa menit ke depan, aku bakal berbincang-bincang sama mereka. Dan yang akan kita bahas adalah implementasi manajemen terhadap PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang pertama adalah tentang profil perusahaan dan pendelegasian wewenang yang akan dijelaskan oleh Mbak Amanda Sakinah. Halo, saya Amanda Sakinah Sulistia yang akan menjelaskan tentang profil dan juga pendelegasian wewenang di PT Semen Indonesia. Baik, yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu profil singkat dari perusahaan PT Semen Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Denada. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah singkat PT Semen Indonesia. Jadi PT Semen Indonesia itu sendiri merupakan hasil dari pergantian nama yang sebelumnya adalah PT Semen Gresik yang diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden pertama kita dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Lalu kemudian pada tanggal 20 Desember 2012 resmi berganti nama menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk yang kita kenal saat ini. Nah, pada tanggal 8 Juli 1991 kala itu, Semen Gresik telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang menjadikannya BUMN pertama yang go public dengan penjualan 40 juta lembar saham kepada masyarakat dengan komposisi pemegang saham pada saat itu negara 73% dan juga masyarakat 27%. Lalu tentang Semen Indonesia itu sendiri merupakan perusahaan solusi bangunan multinasional yang terdepan di Indonesia dengan penguasaan kurang lebih 50% pangsa pasar semen domestik dan variasi produk turunan semen yang memiliki fleksibilitas rentang, spesifikasi lengkap, beserta solusi layanan pendukung yang dapat memenuhi persyaratan kondisi bangunan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dimanapun berada. Dengan dukungan fasilitas produksi ini dan distribusi yang luas, dilengkapi dengan kekuatan finansial tentunya, memungkinkan SIG melayani semua pasar di Indonesia maupun pasar regional secara efisien. Hal tersebut mengukuhkan posisi SIG sebagai Building Material Solution Provider. Selanjutnya, untuk profil perusahaan PT Semen Indonesia berdasarkan laporan tahunan 2022 sebagai berikut. Nama PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG dengan bidang usaha industri pengolahan semen dan turunannya. Dengan kepemilikan saat ini Republik Indonesia 51,20% dan juga masyarakat 48,80%. Dengan kode saham SMGR dan alamat kantor pusat South Quarter Tower A, lantai 19 sampai 20 Jalan RA Kartini, Kaf 8, Cilandak. Oke Mbak Amanda, dengan penjelasan profil tersebut, bagaimana dengan pendelegasian wewenang dalam PT Semen Indonesia sendiri? Baik, terima kasih Mbak Denada. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pendelegasian wewenang yang terjadi pada PT Semen Indonesia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan juga dipertimbangkan dalam proses pendelegasian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pastinya menyeleksi dan juga merekomendasikan terlebih dahulu akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS. Yang kedua, Dewan Komisaris direkomendasikan untuk mengusulkan RUPS dengan penunjukan akuntan publik sesuai dengan poin yang pertama. Yang ketiga, jika Komite Audit tidak dapat merekomendasikan akuntan publik, maka Komite Audit dapat merekomendasikan kepada Dewan agar RUPS mengusulkan pendelegasian wewenang kepadanya. Yang keempat, Komite Audit dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti yang dimaksud pada poin pertama sebagai berikut. Dengan 1. Independensi akuntan publik KAP dan juga orang dalam KAP, 2. Ruang lingkup audit, 3. Imbalan jasa audit, 4. Keahlian dan pengalaman APKAP, 5. Teknik metodologi, 6. Potensi resiko atas penggunaan jasa audit serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian. Yang kelima, Komite Audit dapat memberhentikan apabila dalam tugasnya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. 6. Menganalisis calon akuntan publik untuk anak perusahaan, namun dengan
konsultasi komite audit. Yang ketujuh, memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada KAP dan juga komite audit untuk layanan non-asuransi dan jasa non-audit bahwa yang akan didelegasikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, mengevaluasi pelaksanaan jasa audit dengan satu, kepatuhan audit kepada KAP dengan standar auditing yang berlaku. 2. Kecukupan jam kerja. 3. Menganalisis ruang lingkup layanan. Serta yang kelima, perbaikan yang diberikan oleh akuntan publik. Jadi begitu. Wah, menarik banget kan penjelasan dari Mbak Amanda Sakinah. Yang pasti teman-teman juga udah nyerap kan informasi yang disampaikan oleh Mbak Amanda tadi. Yang selanjutnya adalah tentang motivasi dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Lita Agustin. Saya Lita Agustin yang akan menjelaskan tentang motivasi dan komunikasi PT Semen Indonesia. Seru nih guys, ada motivasi sama komunikasi juga. Mbak Lita boleh dijelaskan dulu tentang motivasi kerja di PT Semen Indonesia. Jadi dalam PT Semen Indonesia terdapat motivasi kerja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa motivasi kerja menunjukkan dorongan baik dari internal maupun eksternal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sadar dan semangat untuk mencapai sebuah target yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Kecakapan, kemampuan, dan kreativitas yang memiliki pada setiap karyawan tersebut coba diseimbangkan dengan memberikan motivasi kerja baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Karena PT Semen Indonesia sadar bahwa kecakapan, keterampilan, dan kreativitas tanpa adanya motivasi akan menimbulkan output kerja yang juga tidak akan memuaskan. Oleh karena sebab itu, pemberian motivasi dengan cara memberikan reward, keterbukaan antar divisi hingga menghargai saran dan masukan merupakan hal yang perlu dilaksanakan demi mencapai tujuan bersama. Baik, itu tadi adalah penjelasan motivasi kerja di PT Semen Indonesia. Mungkin yang selanjutnya Mbak Lita bisa dijelaskan tentang komunikasi di PT Semen Indonesia. Jadi, komunikasi pemasaran juga selalu dilakukan oleh PT Semen Indonesia secara aktif. Hal ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi strategi pemasaran yang dijalankan. Komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan dilakukan secara terintegrasi, yang mana perusahaan menjalankan strategi pemasaran yang bersifat lokal untuk memperkuat posisi merek PT Semen Indonesia semakin kuat dan dapat memperluas serta meningkatkan awareness pelanggan maupun calon pelanggan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan motivasi dan komunikasi dari Mbak Lita. Yang selanjutnya adalah tentang kepemimpinan dan dinamika konflik yang akan dijelaskan oleh Mbak Maya. Saya Maya yang akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dan dinamika konflik di PT Semen Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah bisa dijelaskan Mbak Maya tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Semen Indonesia. Jadi gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Semen Indonesia, saya sendiri mengambil dari salah satu cabang semen Indonesia tersebut, yaitu PT Semen Tonasa yang bertempat di Kabupaten Pangkejena, Kepulauan. Saya mengambil contoh data dari survei yang telah dilakukan pada Biro Bagian Inventory di PT tersebut. Hasilnya adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Semen Tonasa yaitu gaya autokratik. Hal ini dapat dilihat pada bab hasil dan pembahasan yang menyatakan bahwa pimpinan hampir selalu menentukan kebijakan dan mendikte setiap langkah-langkah yang akan diambil oleh bawahan. Lalu, pimpinan juga kurang memperhatikan kebutuhan karyawan dan kurang dalam hal menerima pendapat serta kritik dari bawahannya. Baik, terima kasih buat Mbak Maya untuk penjelasan tentang gaya kepemimpinan yang ada di PT Semen Indonesia. Nah, dengan gaya tersebut menurut Anda apakah bisa muncul dinamika konflik dalam PT Semen Indonesia tersebut? Jadi tentu saja mempengaruhi ya, dilihat dari gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu gaya autokratik. Sesuai yang saya jelaskan tadi, pada hasil survei juga menyatakan bahwa pimpinan hampir selalu mendikte setiap langkah-langkah yang akan diambil oleh bawahan, lalu kurang memperhatikan kebutuhan karyawan dan tidak menerima pendapat serta kritik dari karyawan. Nah, hal tersebut yang bisa menimbulkan
konflik dan membuat karyawan kehilangan motivasi, serta kemungkinan performa kerja karyawan juga akan menurun. Nah, hal tersebut yang akan berdampak kepada masa depan perusahaan ya jika tidak segera diatasi dengan solusi yang benar. Baik, terima kasih buat Mbak Maya atas penjelasan tentang gaya kepemimpinan dan dinamika konflik di PT Semen Indonesia. Nah, yang terakhir adalah tentang peran dan teknik pengendalian manajemen dan sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Mas Farel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Farel Abrar, akan menjelaskan tentang peran dan teknik pengendalian manajemen pada PT Semen Indonesia dan sistem informasi manajemen. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu tentang peran dan teknik pengendalian manajemen dalam PT Semen Indonesia. Sebagai produsen semen terbesar di Indonesia, PT Semen Indonesia pastinya memiliki teknik pengendalian dalam berjalannya organisasi supaya menjaga produksi, baik itu barang maupun proses, tetap baik. Penerapan teknik pengendalian produksi ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk, operasional secara efektif, dan memenuhi standar yang berlaku. Penjelasan tentang penerapan teknik pengendalian pada PT Semen Indonesia ini akan saya contohkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam mencapai komitmen berkelanjutan, PT Semen Indonesia melakukan tata kelola perusahaan yang bagus atau disebut dengan Good Corporate Governance, disingkat sebagai GCG, yang berlaku pada seluruh tingkat organisasi. GCG ini menjadi landasan utama dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan, sekaligus menjaga kesinambungan kegiatan usaha yang tetap menunjang kestabilan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dalam manajemen sumber daya manusia, PT Semen Indonesia menginvestasikan SDM ke dalam 5 aspek yang dikembangkan, yaitu yang pertama, leader as teacher dan result faculty. Selanjutnya, predicting future capability, dan selanjutnya, lembaga sertifikasi profesional, serta manajemen inovasi dan strategi, dan yang terakhir ada center dan counseling. Lalu yang ketiga, PT Semen Indonesia menerapkan metode menggunakan diagram Pareto, di mana diagram ini berfungsi sebagai mengidentifikasi produk semen yang cacat akibat proses pengemasan semen. Yang keempat, standarisasi pada pengemasan semen menggunakan metode QCC, di mana QCC memiliki arti yaitu Quality Control Circle, yang melibatkan sekelompok karyawan yang bekerja untuk mengidentifikasi atau meneliti apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah, sehingga menentukan solusi untuk mengurangi jumlah kemasan yang rusak. Yang kelima, PT Semen Indonesia patuh dan tunduk pada berbagai regulasi dan peraturan pemerintah. Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah berhasil membuat PT Semen Indonesia memperoleh sertifikasi sebagai anti korupsi, yang memperkuat upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, dalam upaya mengurangi produk yang cacat, PT Semen Indonesia mengidentifikasi dengan menetapkan sistem SPC, yaitu Statistical Professional Control, untuk menganalisa kualitas proses penanganan semen. SPC merupakan metode penanganan kualitas dengan menggunakan alat statistik yang berfungsi sebagai pemantau dan pengendalian. Dengan menggunakan SPC, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan proses produksi. Baik, terima kasih untuk Mas Farel atas penjelasan tentang peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Nah, selanjutnya bagaimana tentang penjelasan sistem informasi manajemen yang ada dalam PT Semen Indonesia? Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen pada PT Semen Indonesia berfungsi sebagai menyediakan informasi secara akurat, terintegrasi, dan relevan dengan pengambilan keputusan. Berikut komponen sistem informasi manajemen pada PT Semen Indonesia. Yang pertama, PT Semen Indonesia bergerak dalam inovasi proses bisnis di laboratorium. PT Semen Indonesia telah menyediakan sistem R&D Holding berbasis digital atau Web Research dan Innovation Center untuk mengikuti perkembangan era digital 4.0. Selanjutnya, PT Semen Indonesia melakukan penguatan distribusi dan digitalisasi proses pemasaran, penjualan, dan supply chain. PT Semen Indonesia memanfaatkan platform digital seperti Sobat Bangun,
akses toko, dan official store PT Semen Indonesia di salah satu e-commerce Indonesia sebagai salah satu strategi penjualan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, PT Semen Indonesia mengembangkan rancang bangun sistem informasi manajemen aset. Ini adalah sistem yang diterapkan di PT Semen Indonesia pabrik Tuban dengan tujuan untuk menyediakan data aset yang dimiliki perusahaan, termasuk data aset permintaan, perbaikan, dan peminjaman. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu sistem informasi yang dirancang Semen Indonesia untuk mengevaluasi dan mengelola perbaikan mesin. Dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan tata cara merawat mesin. Dengan memiliki data kinerja mesin, Semen Indonesia dapat mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana mengoptimalkan jadwal perawatan mesin. Oke sobat mahasiswa, itulah penjelasan dari implementasi manajemen terhadap PT Semen Indonesia. Nah buat kalian jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya. Dan akhir kata aku pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, namanya juga manusia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.